Selamat pagi teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro. Semoga teman-teman yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro bisa mendapatkan informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel Bisnis Mikro. Baiklah teman-teman Bisnis Mikro, hari ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mendaftarkan teman-teman agar bisa meminjam pinjaman KUR Super Mikro. Karena sebelumnya saya sudah membahas mengenai daftar besaran angsuran KUR Super Mikro. Baiklah teman-teman, sebelum saya membahas hal tersebut, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, dan klik loncengnya agar teman-teman bisa langsung mendapatkan video terbaru dari channel Bisnis Mikro. Baiklah teman-teman Bisnis Mikro, kita akan langsung membahas hal tersebut dan jangan skip videonya supaya tidak gagal paham. Baiklah teman-teman Bisnis Mikro, bagi teman-teman yang kekurangan modal ataupun baru saja di PHK tapi memiliki usaha kecil-kecilan dan butuh bantuan modal usaha, jangan khawatir. Teman-teman bisa langsung ikut untuk mendaftar di pinjaman KUR Super Mikro milik BRI. Nah, pinjaman KUR Super Mikro ini setahu saya hanya ada di BRI ya teman-teman ya, karena ini produknya BRI ya teman-teman ya. Kalau di bank lain kayaknya belum ada teman-teman ya. Nah, pinjaman ini teman-teman tidak perlu khawatir karena memang pinjaman ini benar apa adanya, tidak seperti pinjaman-pinjaman yang ada di aplikasi lain namun ternyata banyak menipu ya. Terutama di Facebook tuh banyak sekali ya, saya lihat ya teman-teman ya. Nah, kemarin teman-teman saya sudah memberitahukan bahwa pinjaman KUR Super Mikro itu hanya ada di BRI unit teman-teman ya, tidak ada di BRI cabang teman-teman. Jadi teman-teman datangnya ke BRI yang ada di sekitaran teman-teman, bukan di BRI cabang. Nah, bagaimana cara melihat BRI unit atau BRI cabang? Nah teman-teman kan biasanya lihat ke depan kan biasanya ada tulisan apa itu ya, BRI itu ya, pelang itu ya. Nah itu ada tulisan di bawahnya itu BRI unit A, BRI unit B. Nah bukan BRI cabang ya teman-teman ya, itu yang pertama. Karena kenapa? Kalau teman-teman datangnya ke BRI cabang pasti ditolak ya, karena memang tidak ada pinjaman KUR Super Mikro dan pasti diarahkan ke BRI unit. Nah teman-teman, untuk KUR Super Mikro ya teman-teman ya, itu plafonnya ya dari 1 juta hingga 10 juta rupiah. Nah sebenarnya teman-teman, KUR Super Mikro ini adalah untuk mencegah para pelaku usaha untuk meminjam pinjaman yang bunganya saat gede itu ya teman-teman, yang 30%, 40% ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena KUR Super Mikro ini bunganya hanya 6% per tahun atau setara dengan 0,3% teman-teman. Jadi sangat-sangat murah sekali. Contohnya 5 juta itu 20.000 teman-teman bunganya ya per bulannya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat murah sekali dan pastinya akan membantu teman-teman dalam menggerakkan usaha. Nah teman-teman, untuk KUR Super Mikro tadi kan saya sudah bilang itu ya plafonnya ya. Nah untuk jangka waktunya itu bisa maksimal 5 tahun teman-teman, tergantung kegunaan
pinjaman tersebut teman-teman. Jadi kalau pinjamannya itu modal usaha itu istilahnya tambah modal itu misalkan ya kalau di dalam toko ya teman-teman ya, itu bisa saja isi barang toko atau bisa saja nambah modal pakaian kalau perdagangan ya teman-teman ya, atau hal-hal lain lah teman-teman yang habis pakai teman-teman. Nah itu dinamakan modal kerja teman-teman. Nah itu maksimalnya 3 tahun teman-teman. Nah ada juga yang 5 tahun teman-teman. 5 tahun ini investasi ini biasanya kalau membuat dari yang tidak ada menjadi ada teman-teman. Misalnya contoh kalau perkebunan beli kebun, kalau perdagangan perbaikan ya, atau rehab atau nambah ya teman-teman, atau misalkan jasa angkutan beli angkutan baru. Nah itu bisa maksimal 5 tahun ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk pinjaman kurs super mikro ini sebenarnya bisa segala jenis usaha teman-teman ya, kecuali usaha yang tidak dilegalkan oleh pemerintah teman-teman ya. Contoh di tempat saya yang tidak bisa ini misalkan jual beli timah teman-teman ya, atau untuk tambang timah, kecuali ada surat dari PT Timah ya teman-teman ya. Nah terus misalkan ngerit bensin, nah misalkan seperti itulah teman-teman. Jadi usaha yang memang tidak dilegalkan oleh pemerintah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk kurs super mikro ini sebenarnya memiliki syarat-syarat khusus teman-teman ya. Nah sepengetahuan saya, syarat-syarat yang paling utama teman-teman ya, itu yang pertama adalah harus memiliki usaha teman-teman ya. Nah usahanya itu boleh berjalan kurang dari 6 bulan teman-teman. Nah kalau kakaknya kurs super mikro itu nggak boleh ya teman-teman ya, tapi kalau kurs super mikro itu boleh. Kemudian memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru di PHK ya teman-teman, atau ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil-kecilan teman-teman, istilahnya UMKM, seperti misalnya buat tempe, terus makanan yang ibu-ibu lah ya, jahit apa segala macam lah, intinya ibu-ibu ya teman-teman ya. Luar biasa ibu-ibu ini. Nah kemudian teman-teman, yang kedua teman-teman ya, itu biasanya boleh tidak menggunakan jaminan, itu boleh sebenarnya teman-teman ya, secara aturannya boleh teman-teman. Sebenarnya gini, sepengetahuan saya teman-teman, kalau dilihat dari kurs super mikro itu sebenarnya jaminannya boleh tidak mengcover ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi dilihat dari kemampuannya teman-teman ya. Nah soalnya gini, misalkan contoh tim surveinya melihat kemampuan ibu ini paling 5 juta, tapi ibu ini maksa mau 10 juta teman-teman. Nah ini agak repot teman-teman, makanya biasanya dibutuhkan jaminan tambahan teman-teman ya, untuk memastikan aja teman-teman. Namun sebenarnya untuk penilaiannya berdasarkan usaha ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itulah dua syarat yang utama sebenarnya teman-teman ya. Kalau yang lain saya rasa nggak ada ya teman-teman ya, kalian itu umum ya teman-teman ya. Seperti misalkan umur ya teman-teman ya, umur, kemudian kalau cerai itu butuhnya apa, kalau mati apa, pokoknya ya umum lah itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya dua itu yang paling penting kalau menurut saya teman-teman ya, yaitu usaha dan jaminannya teman-teman ya. Nah jaminan itu boleh ya tidak mengcover. Saya juga ada juga yang tidak pakai jaminan, tapi saya rasa dia layak untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi tergantung pada tim surveinya nih, yang bagi teman-teman yang menanyakan masalah jaminan teman-teman ya. Jadi ada kebijakan tersendiri ya teman-teman ya, dan memang tidak diatur teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kurs super mikro,
Mikro itu caranya adalah teman-teman harus siapkan dulu administrasinya. Nah, administrasinya itu hanya 4 teman-teman sebenarnya. Tidak banyak ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah KTP suami istri teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah kartu keluarga. Nah, untuk KTP bagi yang belum menikah jangan KTP suami istri ya teman-teman ya, itu repot nanti teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah kartu nikah bagi yang sudah menikah. Nah, kalau yang cerai harus ada surat cerainya atau kakaknya sudah terpisah teman-teman, bisa minta bantuan desa. Nah, bagi yang cerai yang meninggal itu harus ada surat kematian atau kakaknya sudah terpisah sehingga bisa minta surat dari kantor desa ataupun kelurahan teman-teman. Nah, yang terakhir adalah surat keterangan usaha yang memastikan bahwa teman-teman itu benar-benar memiliki usaha. Cukup 4 itu aja teman-teman. Siapkan aja, taruh di map, tulis nama teman-teman, alamat teman-teman, dan nomor HP teman-teman. Nah, di sini saya perlu beritahukan kepada teman-teman. Sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman harus tahu dulu desa apa ya, teman-teman ya. Karena begini, sekarang di BRI itu petugasnya itu sudah dibagi per wilayah teman-teman ya. Jadi seperti saya, misalkan wilayahnya adalah Air Lintang, Benteng Kota, dan Tanjung Niur. Jadi saya ya daerah itu. Kalau misalkan daerahnya Sangku, Kota Waringin, ya itu bukan wilayah saya teman-teman. Jadi pastikan dulu teman-teman siapa petugas yang menangani daerah teman-teman ya, supaya tidak salah beri teman-teman ya. Nah, setelah berkasnya sudah siap dan teman-teman sudah tahu wilayah teman-teman, teman-teman datang aja ke BRI ya, temui Pak Satpamnya, lalu bilang aja pengen mengajukan pinjaman. Nah, kalau secara aturannya itu diarahkan ke CS ya, customer service. Nah, nanti customer service akan melihat dulu berkas teman-teman itu sudah siap belum ya. Nah, kalau sudah siap berkas-berkasnya, nanti teman-teman coba tanyakan dulu sama customer service-nya siapa petugas yang berwenang di situ di wilayah teman-teman. Mintain nomor HP-nya supaya bisa berhubungan teman-teman ya. Nah, biasanya banyak yang sudah taruh berkas nggak minta nomor HP-nya, jadi menunggu seminggu 2 minggu. Nah, ini kendalanya teman-teman sebenarnya. Jadi bagusnya setelah teman-teman ke customer service, tanyakan siapa petugasnya, minta nomor HP-nya supaya enak berhubungan ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ada cara yang kedua sebenarnya teman-teman. Caranya dengan e-form teman-teman ya. Nah, untuk e-form ya teman-teman bisa langsung lewat internet. Nah, nanti di situ akan dimasukkan nama, alamat, terus nomor HP, usaha, pengajuan, bahkan jaminannya pun ada, situ ada pilihannya tidak ada, ini apa segala macam. Nah, nanti saya akan tunjukkan videonya ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman bisa melalui kur.bri.co.id. Nah, cuman untuk kur ini yang aplikasi yang satu ini itu ternyata sekarang sudah difokuskan kepada pinjaman yang online teman-teman ya. Jadi misalkan jual beli online, kemudian Gojek dan segala macam yang bersifat online. Jadi untuk yang biasa sekarang kayaknya di ini dulu teman-teman ya, lebih larinya ke e-form teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan teman-teman video bagaimana caranya untuk mendaftarkan pinjaman KUR Super Mikro melalui e-form. Ikuti terus teman-teman dan jangan skip videonya supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, jadi begini caranya ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bukakan ininya Chrome ya teman-teman ya. Nah, nanti ketik e-form.bri.co.id teman-teman ya. Teman-teman klik di sini. Kemudian nanti buka ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti ada pilihan teman-teman ya, banyak ya. Nah, nanti pilih ini teman-teman, pengajuan pinjaman teman-teman. Pengajuan pinjaman. Nanti ini ya teman-teman ya, ada syaratnya, tolong dibaca ya teman-teman ya. Dibaca. Kemudian saya setuju,
baru klik setuju dan ajukannya. Nanti ini apakah Anda menggunakan referral? Tidak ya teman-teman ya, tidak. Apakah teman-teman telah memiliki rekening BRI? Belum ya teman-teman ya. Baru masukkan ini teman-teman. Nah, masukin lengkap ya teman-teman ya, nama pemohon, nomor KTP, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan segala macam. Nanti kalau teman-teman klik ini status pernikahannya menikah, nanti pada saat next stepnya teman-teman, yaitu nanti disuruh masukin istri ya teman-teman ya. Nah, nanti baru setelah istri baru masukin alamat rumah ya teman-teman ya, alamat rumah. Nah, nanti sudah alamat KTP. Nah, nanti kalau sudah alamat KTP centang aja di sini teman-teman ya. Alamat domisili salah ini sesuai dengan KTP ya. Yang ini aja dicentang nanti teman-teman. Biar ngunci ya yang dari atas ya. Kemudian next step, masukkan di sini berapa pengajuannya, jangka waktunya berapa, bulan, pilih pola angsurannya ya teman-teman, mau harian, mingguan atau bulanan. Tapi biasanya pilihnya bulanan ya teman-teman ya, jangan harian, mingguan atau bulanan ya. Kemudian pilih jenis usaha, klik aja. Nah, kalau teman-teman usahanya sembako, toko, klik aja sembako. Kalau usahanya yang lain, klik aja di sini. Lama usahanya teman-teman ya, berapa bulan ya. Nah, kemudian ya ini ada teman-teman. Nah, pilih agunan. Nah, pilih agunan ini boleh teman-teman pilih nih. Ya, pilih agunan. Nah, bisa tidak ada, SHM, KAS, lainnya atau SK ya. Biasanya dua ini teman-teman ya. Nah, kemudian pilih unit kerja terdekat. Nah, teman-teman misalnya tinggalnya di mana ini? Misalnya di Bandung misalkan. Ini nyari sendiri dia. Ini kan kebetulan saya belum isi data ininya ya teman-teman ya, data alamatnya. Jadi ini biasanya nanti akan menyesuaikan dengan alamat teman-teman ya. Baru masukkan captcha-nya. Ini ya nomor captcha ini yang nomor di atas ini teman-teman. Ya. Nah, yang 78594 baru submit teman-teman. Nah, nanti kalau sudah submit nanti itu ada apakah Anda setuju dengan ini, baru klik oke teman-teman ya. Nah, nanti kalau iya baru nanti ada kode teman-teman. Nah, kode itu teman-teman simpan screenshot ya, screenshot teman-teman bisa bawakan itu ke BRI ya teman-teman ya. Nanti dari situ baru langsung diproses teman-teman ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi demikian ya teman-teman, bagaimana cara untuk mendaftarkan pinjaman KUR Super Mikro teman-teman. Nah, perlu saya ingatkan teman-teman, hati-hati ya untuk klik iklan-iklan yang ada di Facebook ya, link-link itu ya, karena itu phishing ya biasanya teman-teman ya. Lebih baik melalui website yang memang dari BRI teman-teman ya. Nah, saya cuma menyampaikan tugas saya sebenarnya ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, hati-hati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi demikianlah ya teman-teman video yang bisa saya berikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin bertanya ataupun ingin komentar, silakan tuliskan komentarnya di kolom komentar. Nah, kalau video ini bermanfaat, silahkan share di media sosial teman-teman, entah itu Facebook, entah itu WA, entah itu apapun ya teman-teman ya, silahkan agar berbagi informasi itu bermanfaat teman-teman sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih juga karena telah menonton video ini. Nah, apabila teman-teman ingin beraktivitas, tidak lupa saya sarankan untuk 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan minimal 1 meter agar terhindar dari penyakit COVID-19. Baiklah teman-teman, saya izin pamit dulu. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye.